Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan. Harinya yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi yang perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading. Karena tarikan energinya luas ya, saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobat. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran, akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan satu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Akan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi, ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah shio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani, ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya, sekali lagi itu buat kalian yang tahu, ya, sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu, akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu shio, kan seperti itu, ya. Jadi sobat ya sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuat lah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Dulu saya selalu berapi-api ya menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat gitu loh. Saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya. Oke, next lanjut ya setelah zodiak Aries ya, tapi akan saya tarik dulu energinya. Oke sobat ya, kita lihat langsung untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara Pisces dulu ya. Di sini asmara kalian kartu pertama muncul Ace of Pentacles ya. Itu tangan keluar dari awan memegang koin besar sobat ya. Terus dikonfirmasi sama 6 Pentacles. Itu satu orang dikelilingi 6 koin ya. Sepertinya orang ini dermawan ya. Kalau saya tangkap ya, masalah asmara di sini kelihatannya sih tidak ada masalah ya untuk Pisces ya. Mungkin kalian diuntungkan ya. Ketika mungkin maksud saya gini, ketika kalian diuntungkan. Ketika kalian adanya suatu konflik ya, biarpun itu memanas ataupun sampai apa ya, sampai ruwet lah, sampai dalam. Katanya di sini akan terdeteksi adanya suatu apa? Adanya suatu kestabilan lagi. Karena jelas di sini kalian itu menginginkan kestabilan, menginginkan adanya suatu perubahan-perubahan dan itu kelihatannya insya Allah akan terjadi sama kalian. Itu tadi. Ketika kalian dihantam masalah, kelihatannya akan selesai dan akan dingin, akan damai lagi. Karena jelas di sini adanya suatu keberuntungan ya. Kali ini di faktor asmara. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles. Ini juga bagus ya. Ini menandakan gini ya. Ketika kalian itu adanya suatu kestabilan kembali ataupun mungkin keharmonisan kembali, kebahagiaan kembali ya. Itu di sini kelihatannya kalian harus mempertahankan dengan cara apa? Jangan istilahnya itu jangan pilih kasih sobat ya. Dalam arti kalian harus punya rasa pengertian lah ya, harus adil ya sama pasangan. Mungkin gini ya. Mungkin ketika kalian mau menasihati pasangan, ya tidak ada salahnya ketika pasangan kalian itu menasihati kalian, kalian ya juga mau menerima. Istilahnya itu mau memberi dan juga mau menerima. Itu ya saran saya. Ketika kalian terapkan, insya Allah di sini akan lebih bagus ya. Karena di sini jelas ibaratnya harus tidak boleh saling egois, harus ada saling mengerti dan saling menerima, saling memberi. Itu kuncinya. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi yang jelas. Asmara sih kelihatannya cukup aman. Di pekerjaan, di sini ada Back of Cup. Ya, itu ada seseorang memegang cup, kelihatannya dalamnya ada ikan. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Ya, ini ada 3 pedang menusuk hati sobat ya. Ini kalau saya tangkap ya, Pisces untuk masalah pekerjaan. Di sini banyak dari kalian ya, kalau saya tangkap energinya, kalian itu sedang banyak berfokus ya. Artinya banyak yang mungkin meneliti ulang ya pekerjaannya ya. Bagaimana pekerjaan saya, mungkin melihat lagi ya, bagaimana pekerjaan saya, apakah ada penurunan ataupun ada stuck ataupun tidak ada perkembangan, hanya itu saja. Bahkan apakah ada kenaikan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi jelas di sini kalian berusaha untuk berkonsentrasi, berusaha untuk melihat ulang kembali, meneliti ulang kembali seperti yang barusan saya jelaskan, dan kalian di sini mencoba untuk mempertahankan. Kalian tidak mau adanya sedikit kesalahan itu akan fatal. Karena mungkin kalau saya tangkap energinya bahwa ya mungkin itu kerja saya mau kerja apa lagi ketika memang pekerjaan saya ini tidak bisa stabil, bahkan mengalami minus ya, bahkan mengalami kemerosotan.
Nah, jelas ya, jadi yang jelas di sini kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, kalian mau menjaga itu semua. Karena apa? Karena di sini dikonfirmasi sama kartu 3 pedang menusuk hati sobat, artinya apa? Artinya di sini akan ada kekecewaan ya gitu loh, akan ada kekecewaan, mungkin adanya suatu konflik ataupun problem ini ya kalau saya menangkap gitu loh. Jadi hati kalian itu sempat kecewa, sempat bersedih, itu yang saya tangkap di sini. Mungkin kalian di PHP ataupun, pengejaran target ataupun sukses, itu seakan-akan gini ya, mau kalian capai, mau kalian genggam, itu gagal. Nah, di sini, istilahnya itu muncullah hati kalian itu bersedih, ya terus hati kalian itu luka batin, kekecewaan, itu yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi, ibaratnya itu kesuksesan ataupun target-target yang kalian impikan, yang kalian bayangkan itu, mau kalian capai, sudah sedikit lagi bisa saja sudah di depan mata, tiba-tiba gagal. Nah, di sini kalian ada suatu kekecewaan. Kalau saya menangkap sih ada suatu, apa ya, orang-orang toksik juga yang berusaha mengirimkan sehingga, aura kalian tertutup sobat ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Ini kelihatannya mulai, apa ya, mulai mulai kerasa lah energi-energinya ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk Pisces. Terus masalah keuangan di sini ada star ya. Itu ada seseorang menuangkan air ke apa di dalam kolam ya. Terus ada atasnya ada bintang besar simbol. Dikonfirmasi sama kartu The Devil ya. Ini saya tadi barusan mengatakan apa ya, sebelum kartu ini saya buka saya merasakan ada suatu energi yang sangat panas ya. Ini ternyata muncul The Devil ya. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Di sini jelas ya adanya suatu harapan. Kalian adanya suatu harapan, mungkin keinginan ya, impian ataupun cita-cita, akan adanya kestabilan, akan adanya pemasukan-pemasukan. Ketika kalian adanya pemasukan ataupun kestabilan, mungkin kalian bisa bersenang, ya bisa bahagia, bisa menyenangkan keluarga kalian ataupun teman dekat kalian. Itu yang saya tangkap di sini adanya suatu harapan gitu loh, di Star ya. Seandainya bisa tercapai. Jadi apa intinya ini masih simbol harapan-harapan. Memang baik, memang positif, tidak ada salahnya ketika kita, adanya suatu harapan atau cita-cita yang baik itu memang tidak ada salahnya sobat. Nah, yang menjadi permasalahan kan ini konfirmasinya The Devil, gitu loh. Ketika kalian adanya suatu harapan, itu jelas kan kalian adanya usaha. Ya tidak mungkin orang berharap terus tidak mau usaha, itu kan namanya konyol. Ketika kalian adanya harapan, ini jelas saya menangkap kalian itu sudah berusaha, tapi kok banyak gagalnya. Kok belum stabil dalam hal keuangan, banyak sendatan ya karena di sini ibaratnya kan sudah tertangkap. Ini yang menjadi penyebab adanya The Devil, adanya orang-orang toksik di sekitar kalian yang mencoba untuk mengirimkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Ya jelas saja ya banyak sendatan. Saya berani mengatakan karena ini jelas ya The Devil kartunya, tidak bisa dibohongi ya. Adanya orang-orang toksik yang membuat banyak hambatan, banyak sendatan. Ketika ini tidak dinetral itu akan merambat ke yang lainnya. Gitu loh ya. Ya saya mencoba sekarang untuk, mendeteksi ketiganya. Oke ya, ini untuk, Pisces ya, ini jelas untuk masalah asmara kelihatannya kalian bagus ya, tidak ada suatu, apa ya, tidak ada suatu kendala sih, saya rasa bagus. Ketika itu ada masalah itu tidak ngefek lah, kecil. Untuk masalah pekerjaan harap berhati-hati, terdeteksi 50%, 50%. Bisa saja kalian adanya suatu keberhasilan ketika kalian menjaga, tidak ada hambatan. Bisa saja ini malah kacau ya, yang 50%. Karena jelas adanya suatu, indikator adanya orang-orang toksik ya, yang menyerang kalian. Untuk di keuangan ini jelas ya, untuk Pisces ya, kalau bisa, jangan diabaikan ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan diabaikan karena jelas di sini adanya The Devil ya, adanya suatu energi yang sangat panas yang membuat banyak hambatan, banyak halangan. Ketika kalian mungkin gini ya, ibaratnya orang sakit aja, ketika kita, apa ya, segan ataupun eman untuk kita membeli obat, ya malah sakit. Nah kan kira-kira seperti itu ya. Jadi saya rasa jangan eman ya ketika itu memang untuk apa ya, untuk berobat kita ya jangan, eman lah. Siapa tahu, apa ya istilahnya itu, karena kan apa ya, sesuatu masalah yang negatif itu kalau tidak dibarengi sama ikhtiar, sama berdoa juga ikhtiar, itu nanti hasilnya akan bertambah kacau sobat. Nah kan seperti itu ya, jadi jelas ya, untuk keuangan ini lebih-lebih Pisces ini kalian ditembak di seputar keuangan. Ada juga yang ditembak di seputar pekerjaan, tapi terdeteksi 50% ada yang lolos, ada yang tertembak di sini ya. Gitu loh, banyak sendatan kalian kalau tidak dinetralkan ya. Sekali lagi kan kalian sendiri yang merasakan gitu ya. Oke ya sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, istilahnya itu hadapi masalah,
Jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya ya, tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang merasakan, yang menilai, dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah ya, tak kunjung selesai, apalagi kalian pikirkan sudah tidak wajar, tidak bisa logika, tapi, kalian sudah dihantam masalah seperti itu, tapi kalian abaikan. Nah, itu nanti akan bertambah parah sobat, bertambah mengakar, gitu loh. Karena jelas kan, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, ya. Selama orang itu tidak mau mengubahnya, yaitu dengan apa? Yaitu tadi berusaha minim lah, dengan dikuatkan secara doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar kalian mendapatkan, solusi, agar aura bisa kebuka lagi dan dinding penghalang tidak ada, sehingga membuat kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Ketika kalian abaikan terus, kalian akan, merasa, semakin terpuruk, semakin negatif. Itu sudah banyak konsultasi ya, orang-orang yang konsultasi ternyata setelah saya cek adanya suatu, penutupan aura, ya ada juga yang diabaikan, ada juga yang langsung meminta penetralan sama saya, kan seperti itu. Jadi tidak bisa, berubah otomatis ya, nasib itu sobat, ketika ya itu tadi ya, kalau kita tidak mau mengubahnya. Minim ada suatu usaha, yaitu berdoa dan ikhtiar, kan seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu. Ya sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.